Bab 1 mengenal projection. Projection bukan sekadar tuduhan. Projection adalah teknik untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan yang sebenarnya. Dalam psikologi, projection adalah mekanisme pertahanan diri. Ketika seseorang memindahkan sifat, perilaku, atau kesalahannya sendiri, lalu menuduh orang lain melakukan hal yang sama. Mengapa mereka melakukannya? Sederhana, karena mereka takut terlihat salah. Karena mengakui kesalahan, berarti menanggung rasa malu, dan kehilangan kendali. Dan bagi seorang manipulator, kehilangan kendali adalah ancaman terbesar. Contoh nyata projection. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di ruang tamu, memegang ponsel, hanya melihat berita, atau membaca pesan keluarga. Lalu dia masuk, wajahnya tegang. Dia, kamu lagi chat sama siapa? Kamu, enggak, ini cuma grup keluarga. Dia, jangan bohong. Aku tahu kamu lagi dekat sama orang lain. Kata-kata itu menghantammu seperti tamparan. Kamu mencoba menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar, justru dianggap sebagai bukti bahwa kamu berbohong. Dan di saat yang sama, tanpa kamu tahu, dialah yang sedang berhubungan dengan orang lain. Ini adalah pola klasik projection. Tuduhan dilemparkan untuk menutupi jejak mereka sendiri. Sama seperti pencuri, yang menuduh orang lain mencuri, supaya dia tampak sebagai korban. Kenapa projection efektif untuk manipulasi? Projection berhasil, karena ia memukul di dua titik lemah manusia. Pertama, harga diri. Kita semua ingin dilihat sebagai orang yang baik, setia, dan jujur. Ketika ada yang menuduh kita melakukan kebalikan dari itu, hati kita bereaksi cepat. Kedua, naluri membela diri. Saat kita diserang, fokus kita berubah, dari melihat kebenaran, menjadi membuktikan diri. Dan disitulah, manipulator menguasai permainan. Projection plus gaslighting, kombinasi mematikan. Projection sering berjalan beriringan dengan teknik lain, gaslighting. Projection membuatmu merasa bersalah atas hal yang tidak kamu lakukan. Gaslighting membuatmu mempertanyakan apakah pikiranmu sendiri bisa dipercaya. Ini seperti seseorang melemparkan lumpur ke wajahmu, lalu berkata, "Lihat, wajahmu memang kotor dari awal. Jika dibiarkan, kamu akan kehilangan pijakan. Dan ketika pijakan hilang, kamu akan mengandalkan mereka untuk mengetahui kebenaran tentang dirimu sendiri." Itulah tujuan akhir mereka, kendali penuh. Tanda-tanda kamu menghadapi projection. Projection punya tanda-tanda yang bisa kamu kenali. Tuduhan mereka terasa tiba-tiba, tanpa bukti jelas. Topiknya sering berulang, seperti skrip yang diputar lagi dan lagi. Tuduhan itu kebetulan, adalah perilaku yang sering mereka lakukan sendiri. Mereka marah atau menyerang lebih keras, saat kamu meminta bukti. Sekarang kita sudah tahu, apa itu projection, bagaimana bentuknya, dan kenapa itu mematikan. Tapi untuk melawannya, kita perlu memahami bagaimana projection bekerja di dalam pikiran manipulator. Dan bagaimana itu memengaruhi otak serta hati korban. Di bab berikutnya, kita akan menyelami sisi psikologisnya. Agar ketika tuduhan itu datang, kamu tidak hanya siap, tapi juga tahu persis, siapa yang sebenarnya sedang berbicara. Bab 2 Psikologi Projection dan efeknya pada korban. Untuk memahami projection, kita harus masuk ke kepala sang manipulator. Kita harus melihat dunia dari mata mereka. Mengapa manipulator memakai projection? Projection adalah mekanisme pertahanan, yang lahir dari rasa takut dan rasa bersalah. Bayangkan seseorang yang sedang membawa rahasia kelam. Mereka tahu jika rahasia itu terungkap, mereka akan kehilangan segalanya. Kepercayaan, kekuasaan, bahkan identitas mereka.
Jadi, mereka mencari jalan keluar. Jalan keluar itu adalah membalikkan tuduhan. Dengan menuduh duluan, mereka mengubah posisi dari tersangka menjadi korban. Dalam psikologi, ini disebut displacement of guilt, memindahkan rasa bersalah kepada orang lain. Rasanya seperti memindahkan beban dari punggung mereka ke pundakmu. Dan yang lebih licik, beban itu sering kali dibungkus dengan kemarahan dan drama, sehingga kamu tidak sempat menyadari beban itu sebenarnya bukan milikmu. Dampak pada pikiran korban. Ketika kamu menjadi korban projection, otakmu mengalami benturan besar. Di satu sisi, kamu tahu kamu tidak bersalah. Di sisi lain, tuduhan itu datang dari seseorang yang kamu percaya, atau bahkan cintai. Konflik ini memicu cognitive dissonance. Kondisi ketika pikiran dan perasaan saling bertabrakan, menciptakan kebingungan mental. Jika ini terjadi berulang-ulang, kamu mulai mempertanyakan ingatanmu sendiri. Apa benar aku tidak melakukannya? Apa mungkin aku lupa? Apa aku memang seperti yang dia bilang? Dan pada titik ini, mereka berhasil. Karena saat kamu mulai mempertanyakan dirimu, mereka tidak perlu lagi membuktikan tuduhan mereka. Projection sebagai senjata kontrol. Projection bukan hanya tentang menutupi kesalahan. Projection adalah senjata untuk mengontrol pikiranmu. Setiap kali kamu sibuk membela diri, kamu tidak punya waktu atau energi untuk mempertanyakan mereka. Mereka membuatmu sibuk memadamkan api, sementara mereka bebas membakar di tempat lain. Kombinasi rasa bersalah dan takut kehilangan. Ada dua bahan bakar utama yang membuat projection efektif. Rasa bersalah palsu dan takut kehilangan. Mereka menuduh, kamu merasa bersalah. Lalu mereka menambahkan ancaman emosional. Kalau kamu terus begini, aku nggak sanggup sama kamu. Disinilah korban sering mengalah. Bahkan meminta maaf untuk hal yang tidak pernah dilakukan. Demi mempertahankan hubungan. Dan setiap kali kamu meminta maaf tanpa salah, kamu memberi mereka sinyal bahwa projection mereka berhasil. Luka yang tidak terlihat. Projection meninggalkan luka yang sering tidak terlihat dari luar. Tidak ada memar di kulit. Tidak ada darah. Tapi di dalam, ada kepercayaan diri yang terkikis sedikit demi sedikit. Ada harga diri yang mulai runtuh. Dan ada keyakinan pada diri sendiri yang memudar. Tapi disinilah stoikisme menjadi cahaya di tengah gelap. Filsafat ini mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang kita. Tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana seorang stoik memandang projection. Dan mengapa, dalam banyak kasus, diam yang terarah bisa menjadi tameng yang paling kokoh. Bab 3 Kacamata Stoikisme dalam menghadapi projection. Stoikisme adalah seni untuk tetap tenang di tengah badai, seni untuk tetap teguh meskipun kata-kata orang mencoba meruntuhkanmu. Dan dalam menghadapi projection, stoikisme memberi kita kunci untuk tetap berkuasa atas diri kita sendiri. Kebenaran di mata seorang stoik. Epictetus pernah berkata, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, pertimbangkan apakah itu benar. Jika benar, perbaiki dirimu. Jika tidak, jangan pedulikan. Seorang stoik tidak menilai dirinya melalui tuduhan orang lain, melainkan melalui kebenaran yang ia pegang di dalam hati. Projection tidak akan menggerakkan hatimu jika kamu tahu dengan jelas siapa dirimu. Bayangkan ada seseorang melempar lumpur ke batu yang kering. Jika batu itu tidak basah, lumpur itu akan jatuh ke tanah tanpa menempel sedikit pun. Begitu pula dengan tuduhan palsu. Jika hatimu tidak basah oleh rasa takut atau keraguan, tuduhan itu akan jatuh tanpa meninggalkan jejak.
3 prinsip stoik menghadapi projection. Ada 3 prinsip stoik yang bisa kita gunakan setiap kali projection datang. Pertama, kendalikan reaksi, bukan tuduhan. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut mereka. Tapi kamu bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutmu. Jangan terburu-buru membalas. Karena setiap reaksi emosional yang meledak hanya memberi mereka bahan untuk menguatkan tuduhan. Kedua, pisahkan diri dari opini orang. Marcus Aurelius menulis, orang akan berbicara buruk tentangmu. Biarkan mereka, selama kamu tidak membuat dirimu buruk, kamu tetap aman. Ini berarti, integritasmu tidak bergantung pada opini mereka. Ketiga, fokus pada karakter, bukan citra. Citra adalah apa yang mereka pikirkan tentangmu. Karakter adalah siapa dirimu sebenarnya. Seorang stoik memilih membangun karakter, dan membiarkan citra mengurus dirinya sendiri. Dialog internal seorang stoik. Ketika projection datang, seorang stoik mungkin berkata dalam hati, tuduhanmu, bukan kebenaranku. Kata-katamu, hanya cermin dari hatimu sendiri. Aku tidak akan meminjam hatimu, untuk melihat siapa aku. Aku sudah punya cermin sendiri, dan cermin itu adalah integritasku. Mengubah diam menjadi kekuatan. Banyak orang salah mengartikan diam sebagai kelemahan. Dalam stoikisme, diam yang sadar adalah perisai terkuat. Karena diam memutus rantai reaksi. Diam memberi ruang bagi logika untuk mengambil alih dari emosi. Dan diam, membuat manipulator gelisah. Menghadapi projection dengan ketegasan, diam bukan berarti pasif. Dalam banyak situasi, kita perlu diam yang tegas. Misalnya, manipulator, kamu pasti lagi chat sama orang lain. Stoik, kalau kamu punya bukti, kita bahas. Kalau tidak, aku tidak akan ikut dalam percakapan ini. Tidak ada teriakan. Tidak ada pembelaan berlebihan, hanya batasan yang jelas. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke strategi praktis. Bagaimana menggabungkan ketenangan stoik dengan ilmu psikologi. Untuk mematikan projection sebelum ia menguasai pikiranmu. Karena ketenangan tanpa strategi, hanyalah setengah dari kemenangan. Bagian 4 menghadapi projection dengan prinsip stoikisme. Bayangkan Anda sedang berada di tengah badai. Angin berputar kencang, hujan turun deras, dan langit seakan runtuh. Itulah suasana hati ketika Anda berhadapan dengan seseorang yang melakukan projection, menuduh Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri yang melakukannya. Bagi seorang yang belum mengenal stoikisme, badai ini akan menyeret mereka. Mereka akan marah, membela diri dengan keras, bahkan mungkin menyerang balik. Tapi bagi seorang stoik, badai itu hanya hujan. Marcus Aurelius pernah menulis, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Jika Anda terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaian Anda terhadapnya. Prinsip pertama menghadapi projection adalah memisahkan fakta dari interpretasi. Fakta, mereka menuduh Anda. Interpretasi, mereka menyerang harga diri saya. Saya harus melawan. Seorang stoik akan berhenti di level fakta, tidak memberi ruang bagi interpretasi emosional yang memperburuk keadaan. Langkah 1, kendalikan reaksi pertama. Saat dituduh, detik pertama adalah momen paling berbahaya. Disinilah emosi ingin mengambil alih kemudi. Latih diri Anda untuk tidak langsung menjawab. Tarik napas. Sadari bahwa kata-kata mereka adalah gambaran dari dunia internal mereka, bukan kebenaran tentang Anda. Bayangkan sebuah cermin. Projection adalah mereka melempar lumpur ke cermin itu. Anda bisa langsung panik membersihkan, atau Anda bisa membiarkan lumpur itu kering, lalu membersihkannya dengan tenang.
Tidak semua serangan harus direspon saat itu juga. Langkah 2. Gunakan teknik distancing dalam psikologi. Dalam psikologi, ada teknik bernama cognitive distancing, menciptakan jarak antara diri Anda dan tuduhan. Alih-alih berkata dalam hati, mereka bilang saya tidak setia, berarti saya benar-benar buruk. Ubah menjadi, saya sedang mendengar seseorang mengatakan bahwa saya tidak setia. Itu adalah persepsi mereka, bukan identitas saya. Dengan jarak ini, Anda menghentikan proses internalisasi. Tuduhan itu berhenti di luar pagar pikiran Anda. Langkah 3. Prinsip Stoik, fokus pada kendali diri. Epictetus mengajarkan, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tapi bagaimana Anda meresponnya. Anda tidak bisa mengontrol tuduhan mereka. Anda tidak bisa mengontrol apakah mereka sadar atau tidak bahwa mereka sedang memproyeksikan kesalahan mereka. Tapi Anda bisa mengontrol reaksi Anda, nada bicara Anda, pilihan kata Anda, bahkan ekspresi wajah Anda. Respon seorang stoik biasanya singkat, netral, dan tanpa emosi yang meledak. Bukan berarti Anda lemah, justru sebaliknya. Anda sedang memegang kendali penuh atas kapal pikiran Anda, meski ombak mengguncang. Langkah 4. Menjawab tanpa memerangkap diri. Projection sering menjadi perangkap psikologis. Jika Anda membela diri terlalu keras, mereka akan berkata, "Lihat, kamu defensif, berarti kamu benar-benar salah." Jawaban seorang stoik cenderung mengalihkan fokus dari drama, kembali ke fakta, atau bahkan membiarkannya menggantung. Contoh, mereka, "Kamu pasti selingkuh, aku tahu. Anda, kamu berhak memiliki pandanganmu." Pernyataan ini tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tapi juga tidak memberi bahan bakar untuk pertengkaran. Bagian 5. Menguasai diri di tengah tuduhan yang tidak benar. Pernahkah kamu merasa berada di ruang sidang? Bukan ruang sidang yang sesungguhnya, tapi di ruang sidang emosional. Di mana orang yang kamu sayangi tiba-tiba menjadi hakim, jaksa, sekaligus saksi. Menuduhmu melakukan hal yang sebenarnya. Merekalah pelakunya. Inilah permainan paling halus dari projection. Mereka memindahkan beban rasa bersalahnya ke pundakmu. Dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan benar-benar merasa bersalah atas sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. 1. Kekuatan kesadaran diri, senjata utama. Disinilah stoikisme mengajarkan sebuah prinsip emas. Yang berada di bawah kendalimu hanyalah pikiran dan tindakanmu, bukan tuduhan orang lain. Ketika tuduhan datang, sebelum kamu membalas, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar, atau ini hanyalah pantulan rasa bersalah orang itu. Di titik ini, kamu mulai memisahkan fakta dari emosi. Kamu mulai keluar dari pusaran manipulasi. 2. Menolak perang emosi. Manipulator ingin kamu ikut dalam perang emosinya. Mereka ingin emosimu meledak, agar mereka punya bukti bahwa kamu memang salah. Stoikisme mengajarkan apatheia, bukan berarti mati rasa, tapi mampu tetap tenang meski dihadapkan pada provokasi. Dalam psikologi, ini disebut disengagemen. Tidak memberi bahan bakar pada api yang mereka nyalakan. 3. Menggunakan teknik cermin tenang. Bayangkan dirimu seperti cermin air yang tenang. Apapun yang mereka lempar, tuduhan, amarah, sindiran, air itu hanya memantulkannya, tanpa ikut menjadi keruh. Dalam percakapan, ini berarti, dengarkan tanpa bereaksi berlebihan. Tanggapi hanya fakta, bukan emosi. Gunakan kalimat seperti, "Aku mendengar apa yang kamu katakan, tapi itu bukan yang terjadi. Kalau mau, kita bisa bicarakan berdasarkan bukti." 4. Memutus siklus manipulasi.
Projection hanya bisa bertahan jika kamu terus terjebak di dalamnya. Begitu kamu berhenti ikut bermain, mereka kehilangan kendali. Secara psikologis, kamu sedang memutus loop kognitif, di mana mereka menanamkan rasa bersalah palsu dan kamu menyerapnya. Kamu belajar untuk berkata di dalam hati, "Ini bukan milikku. Aku tidak akan memikul beban yang bukan tanggung jawabku." Kamu tidak bisa mengontrol mulut orang lain, tapi kamu bisa mengontrol hati dan pikiranmu. Dan ketika kamu sudah menguasai itu, tak ada tuduhan yang bisa memenjarakanmu lagi. Bagian 6, strategi menghadapi PROJECTION dengan STOIKISME dan psikologi. Di tahap ini, kita tidak lagi sekadar memahami apa itu projection, tetapi mulai menerapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapinya. Kita akan menggunakan dua pilar, stoikisme, yang menenangkan jiwa, dan psikologi, yang memberikan peta jalan praktis. 1. Kesadaran diri sebagai benteng pertama. Projection akan sangat efektif melukai jika kita tidak sadar bahwa itu sedang terjadi. Maka, langkah awal adalah membangun kesadaran diri. Stoikisme, Marcus Aurelius menulis, jika seseorang mencoba menyakiti, mereka hanya memberi pendapat mereka, bukan kebenaran. Artinya, apa yang mereka tuduhkan tidak otomatis menjadi identitas kita. Psikologi, sadari tanda-tanda projection, tuduhan yang tiba-tiba, nada emosional yang tinggi, dan ketidaksesuaian antara fakta dengan klaim mereka. Praktik, saat mereka menuduh, tarik napas dalam, hitung sampai 3, lalu tanyakan dalam hati, apakah ini fakta, atau cerminan ketakutan mereka sendiri. 2. Jangan bereaksi secara emosional. Projection seperti api. Jika Anda menambah bensin, dengan marah atau membalas, api akan membesar. Kuncinya adalah menjadi air. Stoikisme, Epictetus mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan respon, bukan tindakan orang lain. Psikologi, secara biologis, ketika kita bereaksi marah, kita masuk ke mode fight or flight. Ini membuat logika tertutup dan emosi mengambil alih. Praktik, gunakan teknik emotional distancing, dengarkan kata-kata mereka seolah-olah mereka berbicara kepada seseorang di film, bukan kepada Anda. Ini meminimalisir luka emosional. 3. Validasi fakta, bukan emosi mereka. Kesalahan banyak orang adalah membela diri terhadap emosi, bukan memeriksa fakta. Projection harus dihadapi dengan verifikasi logis. Stoikisme, seorang stoik akan bertanya, apakah ini berada di bawah kendaliku? Jika tuduhan itu palsu, fokus pada bukti, bukan perdebatan emosional. Psikologi, dalam komunikasi asertif, kita memisahkan antara perasaan dan realitas. Contoh, jika pasangan berkata, kamu pasti selingkuh, kamu selalu pulang terlambat. Jawab dengan tenang, aku mengerti kamu khawatir. Tapi pulang terlambatku kemarin karena rapat, dan ini buktinya. 4. Jangan terjebak dalam permainan balas menuduh. Projection akan menggoda kita untuk membalas, kamu malah yang selingkuh. Itu justru mengubah posisi kita menjadi sama rendahnya dengan mereka. Stoikisme, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah memilih medan perang yang tepat. Psikologi, balas menuduh akan membuat kita terlihat defensif dan justru memperkuat manipulasi mereka. Praktik, alihkan percakapan ke inti masalah, misalnya, kita tidak akan maju kalau saling menuduh. Mari bicarakan apa yang membuat kita kehilangan kepercayaan. 5. Tetap tenang di luar, tegas di dalam. Sikap luar kita harus menampilkan ketenangan, tapi di dalam kita tetap memegang batasan. Stoikisme, seperti batu karang yang tidak goyah diterpa ombak. Psikologi, gunakan boundary setting,
batasan jelas kapan tuduhan itu tidak lagi bisa diterima. Contoh batasan, aku bersedia berdiskusi kalau kita bicara dengan data dan fakta. Kalau hanya tuduhan tanpa bukti, aku akan berhenti mendengar. 6. Dokumentasi dan bukti. Jika projection terjadi berulang kali, catat, simpan bukti, dan analisis polanya. Psikologi, dokumentasi mencegah gaslighting, mereka memutar balik fakta agar Anda ragu pada diri sendiri. Stoikisme, mencatat peristiwa membantu Anda tetap objektif, tidak terjebak dalam distorsi memori. Bagian 7 refleksi hidup dan penutup. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu berbagai macam wajah. Ada yang tulus, ada yang penuh topeng. Ada yang membawa kehangatan, ada pula yang membawa badai. Projection adalah salah satu bentuk badai yang berbahaya, bukan karena suara petirnya, tetapi karena ia menyerang dengan cara yang halus, nyaris tak terdengar. Kita mungkin tidak sadar sedang terjebak di dalamnya, sampai akhirnya kita mulai meragukan diri sendiri. Seorang bijak pernah berkata, lebih mudah menipu orang lain daripada mengakui bahwa kita telah tertipu. Itulah mengapa banyak korban projection bertahan dalam hubungan yang merusak terlalu lama, karena menerima kebenaran berarti harus mengakui bahwa selama ini mereka dibohongi. Dan ego manusia tidak suka mengakui itu. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa menerima kenyataan, seburuk apapun, lebih baik daripada hidup dalam kebohongan yang indah. 1. Mengakui tanpa membenci. Kita tidak perlu membenci orang yang melakukan projection pada kita. Bukan berarti kita membenarkan perbuatannya, tetapi kita memahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan kondisi batin dan pola pikirnya. Orang yang menuduh kita tanpa bukti, kemungkinan besar adalah orang yang takut rahasianya terbongkar. Orang yang menuduh kita tidak setia, bisa jadi menyimpan kesetiaan yang retak dalam dirinya. Mengakui itu bukan berarti memaafkan mereka sepenuhnya, tetapi melepaskan beban kebencian yang hanya akan menggerogoti hati kita. 2. Membatasi akses mereka ke hidup kita. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi karpet yang diinjak. Jika seseorang terus memproyeksikan kesalahannya pada kita, kita berhak membuat jarak. Jarak bukan berarti kita lemah, justru jarak adalah tanda bahwa kita cukup mencintai diri sendiri untuk tidak terus diracuni. 3. Fokus ke kendali diri. Setiap kali dituduh hal yang tidak kita lakukan, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, biarkan tuduhan itu seperti batu yang dilempar ke air, ia hanya membuat riak sesaat, lalu tenggelam. Jangan mengangkat batu itu untuk membalas, karena tangan kita akan kotor dan berat. 4. Menutup narasi dengan ketenangan. Bayangkan Anda berdiri di tepi danau. Airnya tenang, tidak ada gelombang. Lalu seseorang datang, melempar batu, membuat riak. Anda bisa saja marah karena airnya tidak lagi sempurna, tetapi ingatlah, riak akan hilang jika Anda tidak menambah lemparan batu lain. Demikian pula dalam menghadapi projection, semakin Anda membalas, semakin riaknya membesar. Tetapi semakin Anda diam dengan tenang, semakin cepat air kembali jernih. Kehidupan bukan tentang menghindari semua badai, tetapi tentang menjadi orang yang tetap tegak ketika badai datang. Ketika seseorang menuduh Anda tanpa dasar, ingatlah, tuduhan itu adalah cermin dari hati mereka, bukan milik Anda. Dan ketika Anda memilih untuk tidak terpancing, Anda bukan hanya melindungi diri, Anda sedang membangun benteng batin yang akan membuat hidup Anda lebih damai, apapun yang orang lain lakukan. Orang yang mengendalikan pikirannya, mengendalikan hidupnya. Marcus Aurelius.